Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, balik lagi dengan channel Lingkar Jahit. Baik, di video kali ini saya akan kembali berbagi pada sobat semua tentang mesin jahit semi portable sob. Unitnya sudah ada di depan kita ini ya, dengan merek Janome dan seri atau tipenya itu 381. Jadi mesin yang ada di depan kita ini sob mengalami kendala. Kendalanya yaitu pada saat diputar ya, roda putaran ini seperti ada yang tertahan ya pada rotarinya atau bagian hooknya sob. Jadi untuk mesin ini, jika dalam posisi menjahit tiba-tiba tertahan, itu jangan sekali-kali sobat paksa untuk bisa berjalan ya. Lebih baik sobat lepaskan benangnya dulu, karena jika sobat paksa, bisa saja posisi dari hook atau rotarinya itu bergeser sob. Jika posisi itu bergeser, maka akan berakibat seperti jahitan yang lompat-lompat atau tidak bisa mengenyam sob. Dan lebih parahnya lagi, roda ini bisa tertahan ya. Ini seperti ini sudah tertahan karena posisi dari hook yang bergeser itu sangat jauh gitu sob ya. Baik sobat, sekarang langsung kita lihat dari posisi hooknya ya. Ini sob, perhatikan di area ini sob. Ini bobin case nya saya lepaskan dulu. Oke, cincin bloknya ini juga saya lepas ya, supaya sobat bisa melihat dengan jelas. Baik, perhatikan sob ya. Ini jarumnya sudah terkena dari hook ya, karena hooknya posisinya sudah bergeser. Nah baik ya, ini yang saya katakan mesin tidak akan bisa mengenyam karena timing daripada jarum dan hook itu sudah sangat tidak seimbang ya. Ini tidak dapat lagi dia timingnya itu. Jadi ini harus kita setting ulang sob. Penyebabnya itu dikarenakan oleh posisi gear yang berubah sob. Jadi komponen gearnya ada di dalam sini ya. Kita coba buka dulu sob, supaya bisa sobat lihat. Jadi sini nanti ada dua baut ya. Ini kebetulan tinggal satu baut. Tinggal sobat buka saja bautnya. Kalau ada dua baut ya sobat buka ya. Kemudian covernya ini kita pindahkan. Jadi hal ini disebabkan oleh ini sob, gear ini yang berubah posisinya ya, atau komponen dari ini sob. Jadi di sini akan kita setting ulang. Ada beberapa cara untuk penyetingannya. Dengan kita setting posisi gear ini, maka hooknya bisa berubah posisi juga ya. Nanti kita atur kembali posisi timing antara jarum dan hook itu yang benar ya. Jika sudah benar, maka permasalahan ini bisa langsung teratasi sob. Baik sobat, sebelum kita setting ulang, perhatikan ini dulu sob, akan saya jelaskan ya. Ini Sattli driver dengan pegasnya ya, atau Sattli driver spring atau pegangan per tanduknya sob ya. Jadi jika tidak kita letakkan hook, dia bisa bebas ya, tidak tertahan. Baik, setelah saya tempatkan hook, karena tadi saya katakan ini sudah bergeser, maka terjadilah permasalahannya sob ya. Salah satunya ini sob, jarumnya itu langsung ketemu dengan hook. Nah di situ bisa sobat lihat, itu terkena sob. Baik, di situ sudah terjadi kesalahan ya. Kemudian saat jarum turun habis ya, dia cuman sampai di sini, sedangkan ujungnya masih di luar badan jarum. Maksud saya tidak di posisi sini sob. Ini sangat-sangat jauh ya.
itu yang terjadi pada mesin ini sob. Jadi nanti akan kita setting dengan cara menggeser sakti drivernya ini sob, atau pegangan pertandu ini kita geser ke arah sana. Jadi untuk menggeser ini, maka kita harus menyetingnya di gear yang saya tunjukkan tadi sob. Oke. Tunggu sebentar. Ya, ini gearnya sob. Jadi penyetingannya harus dari gear ini sob, karena gear ini yang memegang per tanduk tadi ya, atau pegangan per tanduk. Cuman untuk menyeting gear ini, karena posisi dari bautnya ini tertahan dengan cover atau bodi mesin, maka tidak bisa dilakukan dari sini sob. Makanya kita harus menyeting dari posisi gear ini sob. Gear ini materialnya berbeda ya, yang satu besi dan yang satunya lagi plastik ya, tapi ini plastik keras. Jadi karena perbedaan dua material ini, kebiasaan yang plastik ini dia sering kalah. Dalam artian dia sering aus, karena mungkin lama pemakaian sudah aus, maka dia mudah untuk lompat ya, atau bergeser. Jadinya jika sudah sangat parah, ini harus diganti sob, supaya saat menjahit itu tidak terulang kembali ya. Tapi jika tidak aus atau materialnya masih bagus, ya tinggal di setel atau disetting ulang sob. Baik, penyetingannya itu karena tadi harus kita geser dari sini, maka sobat lihat ke sini. Ini arah tiangnya. Dapat komponen ini sob. Jadi tinggal sobat longgarkan baut ini sob. Bautnya ini dengan kunci L ya. Ini kunci L yang saya gunakan nomor 2,5 sob. Jadi jika sobat longgarkan ini, posisi ini, maka as ini bisa sobat geser-geser sob. Geser maju atau mundur ya. Ini nanti bisa digeser maju atau mundur. Jadi pada saat nanti sudah kita longgarkan baut ini kita geser, maka lebih baik kita letakkan hooknya sob, supaya sobat bisa memperkirakan sejauh mana setelan yang dibutuhkan sob ya. Oke, kemudian jika sobat buka baut ini ternyata tidak bisa digeser sob, tidak bisa digeser ya, itu kemungkinan as dari posisi sini itu sedikit seret ya. Jadi sobat harus mengaksesnya, dia dibuka ini nih sob, dibuka semuanya, komponen ini dibuka dulu semuanya, kemudian dihaluskan lagi dan dipasang kembali ya. Tapi saat kita buka ini, maka penyetelannya akan sedikit lebih ribet sob. Oke sob, jadi setelah saya longgarkan baut tadi, kemudian saya geser, ternyata ini pergeseran dari sakti drivernya itu sudah sangat jauh ya. Jadinya coba perhatikan di sini sob. Jadinya untuk roda ini, roda nanas ya, atau gear nanas sering disebut, dia tidak bisa mau maju lagi sob. Ini sudah tidak bisa mau maju lagi ya. Sedangkan posisi dari sakti drivernya ini dia membutuhkan untuk bergerak sedikit lebih jauh ke sini sob. Oke, dengan begitu seperti yang saya katakan tadi, jadi kita harus melepas komponen ini sob. Kemudian kita harus melonggarkan ini sob, ini as ini, supaya gear ini bisa ditolak sedikit ke belakang ya. Setelah ditolak ke belakang, kemudian kita bisa mengangkat dia dan kita satukan lagi sob ya. Karena ini posisi mentoknya, dia mentoknya ke belakang seperti ini. Ini udah posisi mentok, kemudian ini posisi up-nya sob. Jadi tidak bisa digeser lagi ya. Jadi harus kita geser secara manual ya untuk pergeserannya ini. Untuk menggeser ini sobat longgarkan baut yang ada di sini ya. Longgarkan dulu. Oke, sobat perhatikan ini.
ini ujung dari Satli drivernya ini pas atau sejajar dengan jarum ya. Jadi walaupun saya gerakkan dia tidak akan melewati. Baik, nanti setelah kita setting dia harus lewat ke sini sob ya. Baik, perhatikan lagi di sini sob. Ini sudah kita longgarkan. Ini dia harus kita tarik sedikit ke arah luar ya, atau ke arah luar ke sini. Kemudian baru kita geser kembali ya. Ini sob, ini sudah saya buka. Jadi karena tadi tidak bisa langsung digeser dengan dibuka ini saja sob ya, dilonggarkan baut bawah ini. Di sini nanti ada dua baut ya. Tadi saya nampakkan cuma satu. Jadi dengan dilonggarkan itu tidak bisa digeser ini karena posisi dari gear nanas ini sudah mentok sana. Jadi harus kita buat jarak sob seperti ini. Ini sudah ada jarak. Jadi dengan dibuat jarak maka gear ini bisa kita geser. Perhatikan di atasnya sob. Nah, ini sudah bisa digeser ya karena sudah ada jarak. Jadi posisi yang bagusnya nanti seperti ini sob. Ini jarum dan Satli driver springnya itu dia lebih seperti ini sob. Oke. Kemudian perhatikan lagi di sini. Di saat sudah pas ukurannya tadi itu, maka komponen ini kita tolak lagi supaya rapat dengan gear yang ini ya, gear Satli driver ini. Baik, dengan cara diketok di sini sob. Diketok perlahan ya, sambil diperhatikan untuk roda atau gigi-giginya itu masuk dengan benar sob. Baik sobat, ini penyetelannya sudah selesai. Baik, akan saya coba ulangi, sobat perhatikan dengan benar-benar ya. Jadi ini perhatikan di sini dulu sob. Di sini kita perhatikan posisi pertama dari gear nanas ini tadi, saat sebelum disetting itu dia sangat ke dalam sob. Ini sudah mentok, tapi saat mentok tadi itu dia jauh ke dalam ya. Jauh ke dalam. Karena jauh ke dalam, makanya kita harus memberi ruang bebas di sini untuk bisa kita putar gear ini sob, supaya bergerak ya. Karena tadi coba diperhatikan dari atas. Ini saya lepas dulu hooknya ya. Baik, tadi posisi jarum dan ujung dari Satli drivernya ini cuma mentok sampai sini sob. Tapi sekarang sudah bisa. Ya, ini posisi yang paling bagus. Sudah lebih ya. Oke, kita kembali lagi di bawah. Baik, karena tadi ini sangat jauh ke dalam, ini kan harus kita tarik dia keluar seperti ini ya, posisi yang bagusnya. Maka sobat harus melonggarkan ini sob, baut di sini. Oke, kemudian ini sobat lepas. Ini ya, ini lepasnya nanti ada skip di sini. Kemudian sobat lepaskan baut. Kemudian untuk komponen ini sendiri dia ada dua baut ya. Di sini satu dan di belakangnya sini satu. Itu jangan lupa nanti untuk dilepaskan ya. Tapi kalau tidak separah ini, sobat tinggal longgarkan dua baut ini saja ya, dua baut. Kemudian ini bisa langsung digerakkan ya, seperti ini. Ini kan dia tidak terlalu ke belakang, maka dengan saya longgarkan baut ini bisa langsung saya gerakkan sobat. Baik, dengan setelah sobat lepaskan ini ada pinnya, sobat cabut juga. Ini sudah terpisah nanti. Terpisah pinnya. Kemudian sobat ketok bagian sini sob. Kemudian sobat ketok di sini ya sob. Pastikan dulu ini bautnya longgar ya. Di sini sob. Ketok sedikit saja. Menggunakan paku bisa. Seperti ini ya ujungnya. Diketok sedikit supaya ada spasi jarak ya, antara gear ini dan gear ini sob. Setelah ada spasi jarak, maka ini bisa sobat pindah-pindah ya posisinya. Oke. Setelah itu, jika rasa sobat sudah pas setelan ininya, Satli driver ini, maka komponen ini kita balikkan lagi sob, dengan cara mengetok sisi ini.
karena tadi yang bergerak ini, jadi dipakai paku juga ya. Nah, seperti ini, dia tidak terlalu keras sob. Jadi diketok. Setelah ini rapat, pastikan rapat, kemudian diberi sedikit celah ya, 0,1 atau 0,2, karena jika terlalu rapat ini makin jalan mesinnya itu bisa sangat sulit ya. Diberi spasi dengan cara nanti dites pada putaran roda ya, jika ringan berarti sudah benar. Baik, setelah posisi ini pas, maka sobat kencangkan baut ini ya. Dikencangkan baut ini sob. Ini menggunakan kunci L. Oke, dikencangkan itu, kemudian dipasang kembali ini. Setelah dipasang ini, bautnya jangan dikencangkan dulu sob, karena nanti saat sobat putar roda kemungkinan ininya bergeser lagi. Kemungkinan ini bergeser lagi. Setelah nanti dipasang, kencangkan dulu baut ini sob. Baut ini bisa dikencangkan. Oke, setelah ada ini nanti coba dites jalankan, baru disimbangkan lagi ya, seperti itu sob. Ini saya kasih contoh, sobat perhatikan ini. Oke, saya kasih contoh, saya longgarkan baut ini lagi sob. Nah, ini saya longgarkan. Ini dia ada satu lagi ya di belakang, tapi itu bautnya tidak saya pasang. Ini sudah goyang. Oke, sobat perhatikan ini. Karena ini posisi tidak mentok ke dalam, maka dia bisa digeser. Nah, ini kan bergeser sob. Perhatikan dari atas. Nah, kondisi ini yang sangat kita perlukan sob. Tapi saat ini nanti sudah mentok. Nah, ini posisi mentok, dia tidak bisa digeser lagi sob. Ini mau saya geser untuk lebih maju ke sana, dia tidak bisa karena mentok. Ini posisi tadi seperti ini, tapi ujungnya itu cuman sampai di sini. Nah, untuk sekarang ujungnya bisa melebihi dari jarumnya ya. Seperti itu ya. Jadi untuk melihat settingannya itu, sobat harus memasang, oke, dipasang hooknya dulu seperti ini. Nah, kemudian kira-kira dia ujung hook, bagusnya itu ujung hook sob. Ini ujung hook, ini ada sisi di bloknya ya. Jika disejajarkan seperti itu, seperti terlihat ini, kebiasaan itu sudah normal ya. Baik, kemudian jika rasa sudah normal, sobat ikat dulu baut ini sob. Satu aja diikat dulu, diikat dengan sedikit kencang. Oke, kemudian kita coba jalankan. Perhatikan lagi di sini ya. Oke. Ya, seperti itu sob. Baik kan, ini dia kunci daripada penyetingan timing hook dan jarum itu. Saat ujung hook melewati jarum itu, lubangnya harus berada di bawah. Ujung hooknya itu harus berada di atas sob, seperti ini. Itu sudah bagus ya, maka jahitan bisa mengenyam dan benang tidak lompat-lompat. Baik, karena ini mesin semi portable atau mesin dengan memiliki banyak motif, pasti ada lebaran daripada jahitan ya, seperti jahitan atau motif zigzag. Maka kita perlu mengubah ini sob, lebaran daripada rangka jahitan sampingnya, supaya bisa kita lihat penyetingan hook dan jarumnya sob. Baik, oke, nanti jarumnya ini akan bergerak lebih lebar ya. Perhatikan, nah, jarumnya itu, nah dia bergerak lebih lebar. Oke, jadi di sini perlunya penyetingan yang benar itu saat sudah bergerak itu dia kemungkinan berubah. Makanya kita perhatikan di sini, apakah ujung hook itu berada di atas lubang jarum. Seperti ini, berada di atas lubang jarum, berarti aman. Kemudian saat dia bergeser ke sebelahnya, ini berada di bawah ya, maka harus kita geser sedikit lagi untuk hooknya atau untuk ini
satelit drivernya kita geser sedikit lagi supaya pada posisi seperti ini itu ujung hook bisa berada di atas lubang jarumnya. Saya kendorkan lagi, tinggal dikendorkan saja. Perhatikan di sini, tinggal dikendorkan baut tadi itu, kemudian saya geser di sini ya. Oke, perhatikan ini ya, saya geser lebih jauh, saya ikat lagi. Oke, kita coba. Oh, ini sudah terlalu jauh. Sementara kita salah, saya geser. Seharusnya ya seperti ini ya, kita gesernya seperti ini. Kemudian kita cek, ya ini sudah berada di atas lubang jarum ujungnya sob. Nah, jadi ini kuncinya sob ya. Ujung daripada ini, blok ini dengan ujung hook memiliki spasi seperti ini sob. Kalau ukuran itu saya rasa timingnya itu sudah pas ya. Ini sudah berada di atas. Saat dia balik, ya ini juga sudah berada di atas. Baik sobat, ini sudah normal kembali, tidak ada tertahan lagi ya. Jadi seperti itu cara penyetingannya sob. Mudah-mudahan sobat mengerti dan dapat mengaplikasikannya pada mesin di rumah jika terjadi kendala yang serupa ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.